Kak, Gita, Gita, nih. Makan sini nggak? Nggak mau. Belum mandi. Nggak sono. Pakai tangan apa pakai sendok? Pakai tangan. Beli nasi uduk 15.000 dua. Ini nasi uduk khas Betawi ya. Nasi uduk saya pakai tumis nangka, campur kulit melinjo sama tahu kuning, dikasih sambal kacang. Nyambung nggak nih minumnya susu? Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya bun. Namanya juga ibu menyusui, apa aja dimakan. Sarapan dulu bun. Assalamualaikum. Sebelum mulai aktivitas, kita makan dulu ya bun, sarapan. Ini saya beli nasi uduk di pasar sama punya Gita 15.000 2 bungkus. Ayahnya tadi habis sholat subuh tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Nasi uduk minumnya susu putih. Namanya juga ibu menyusui, apa aja dihajar biar asinya banyak. Saya punya anak 3, baru anak ketiga ini nih saya bener-bener nyusuin, nggak pakai formula sama sekali. Dan ternyata emang bagusan ASI bun daripada susu formula. Kan waktu Gita apalagi Gita nggak kena ASI sama sekali karena saya nggak tahu tuh kenapa. Kayaknya karena saya kerja kali ya, jadi ASI saya tuh dikit keluarnya. Terus sama kayak nggak sabaran gitu, netein anaknya nangis, ya udahlah kasih formula aja gitu kayaknya. Sekarang kan saya mungkin karena di rumah ya, di anak ketiga ini saya nggak kerja, saya coba terus netein. Ternyata kalau kita sabar ASI itu bakal keluar juga. Tapi emang nikmat banget sih, bener-bener nikmat kalau ibu yang mengasihi. Rambut rontok, terus apa lagi ya, dada payudara sakit ya kalau kita nggak teratur merah asinya. Saya awalnya diperah, tapi lama-lama capek, nggak ada waktu, saya ngapa-ngapain, saya nggak bisa buat merah.
habis merah jadi nggak ada waktu istirahat, maksudnya mau nyuci piring apa nggak bisa kalau saya ya waktu itu. Jadi kayaknya nggak bisa ngatur karena ini mungkin pengalaman saya pertama kali untuk ngasih ASI ke anak. Alhamdulillah Maisa berat badannya tuh naik terus. Itu yang bikin saya jadi pede sih saat ngasih ASI ke Maisa. Karena dulu terus terang saya mikirnya, aduh ASI saya tuh nggak bagus, ASI saya kayaknya encer, jadi kayaknya nggak pede ngasih ke anak. Kalau bunda-bunda ada yang baru pertama kali punya anak, saya sih saraninnya sih ASI aja ya, disabarin aja. Abis lahiran tuh sabarin aja, netein ya terus, tetein terus anaknya, keluar nggak keluar tetein terus aja. Tapi tetap dibantu sama pijatan payudara tuh ada kan tuh di rumah sakit saat kita lahiran, minta tolong sama susternya untuk dipijat atau apa. Oh ya, kalau mau ngasih ASI juga memang harus butuh dukungan dari semuanya ya, dari orang tua, dari suami terutama. Ibu tuh yang habis lahiran tuh kadang suka nggak pede. Dari segi tubuh yang berubah banget, terus mood yang berubah banget. Jadi kalau ada yang omongan kanan kiri yang nggak enak aja, kayaknya udah langsung bikin baper, bikin udahlah kayaknya mendingan formula aja, ASI aku nggak bagus gitu. Jangan kayak gitu. Terus aja kasih ASI anaknya, itu juga keluar. Karena memang kodratnya wanita ya, melahirkan sama ngasih ASI, yaitu makanan anak kita, ASI. Enak banget nasinya. Biasanya beli nasi uduk yang dekat rumah, cuman tadi tutup, jadi saya harus ke pasar depan. Maisa lagi tidur, belum juga masih tidur. Kalau kita udah bangun dari subuh, saya lagi bener-bener didik dia bangun pagi, habis sholat subuh jangan tidur, nanti tidurnya entar. Alhamdulillah sini udah berapa hari ini kuat ya. Terus juga kalau kita bangun pagi ya, rajin bangun pagi, tidurnya juga, hidup kita juga bakal teratur bun. Kita malam tidurnya jadi cepet. Biasanya kan jam 9 masih melek matanya, jam 12 baru tidur. Sekarang saya mau lagi
rubah pola tidurnya anak-anak. Ini sebenarnya kalau dibangunin juga bangun sebenarnya, cuman saya lagi pengen istirahat sejenak, jadi biarin deh si Bram tidur, Maisa tidur gitu, kan udah gede jadi dia udah ngerti terus bangun. Kayaknya tidur lagi soalnya lagi sakit. Perasaan makan dari tadi nggak bisa habis ya. Saya waktu habis lahirannya si Maisa sempet nggak pede tuh ngasih ASI, bener-bener nggak keluar tuh ASI saya, bengkak doang tapi nggak keluar sama sekali. Tapi saya saat itu tetap berusaha sih ngasih ASI gitu, dipancing, dipompa, dipakai pompa ASI. Atau saya punya temen bidan, dia kan bukan buka sih, dia suka nawar-nawarin pijit laktasi, terus pijat ibu apa sih gitulah. Nah itu aku minta tolong dia tuh datang ke rumah mijitin gitu. Abis dipijitin tuh bener-bener langsung keluar, Bun. Sebelumnya keluar juga, cuma maksudnya kayak masih gerenjel-gerenjel gitu loh, sakitnya bikin meriang. Tapi habis dipijit, kompres air anget, saya coba pompa, pakai pompa ASI, itu keluar. Awalnya kan keluarnya cuma satu saluran gitu ya, lama tuh kayak banyak saluran air yang keluar, itu ASI yang keluar. Ngerti ya buat ibu-ibu yang ini udah punya anak. Oh iya, saya mau buka aib. Buka aib, saya juga lahiran ini bener-bener amazing banget ini lahiran si Maisa. Bunda-bunda ada gak sih yang ada wasirnya gitu? Wasirnya tuh udah parah. Nah aku tuh wasirnya udah parah. Waktu lahiran Maisa tuh sempet galau banget, mau lahiran sesar atau normal. Saya pengen banget normal karena kan waktu Anggita lahiran normal, tapi saya pakai induksi. Itu sakitnya naujubillah kan. Dan itu yang awal menyebabkan awalnya saya memang udah ada wasir. Tapi setelah lahiran Gita tuh diinduksi ngeden, wasir saya makin besar. Terus tambah pola makan saya juga nggak bagus, makin besar lah ya. Lahiran si Bram wasirnya parah, sesar akhirnya, dan saya ngerasa tuh sakit banget. Waktu itu saya nggak tahu ada erak, itu kan yang sekarang udah ada erak ya.
Nah ini yang lahirannya si Maisa, galau bun, pengen lahiran apa, pengennya normal gitu, karena memang pengen normal yang biasa, bener-bener nggak diinduksi, kayaknya enak gitu. Karena adik saya anak pertama lahiran sesar, karena katanya ketubannya udah pecah, udah apa, jadi harus sesar segera. Yang kedua ini dia coba normal, bisa tuh. Nah makanya saya pikir, aduh saya pengen normal aja, cuman jangan diinduksi gitu. Mungkin itu doa saya kali ya, pengen normal, pengen normal. Tapi di tengah jalan kan, saat saat periksa itu, dokter apa, saya mau lahirnya di bidan gitu. Bidan tuh gak ada yang berani megang saya supaya lahir normal, tuh gak ada yang berani. Pasti dirujuk ke rumah sakit. Kayaknya harus sesar gitu, karena sebelumnya ada sesar kan. Lagi tambah wasir yang gede. Gak ada yang berani. Cuman ya Allah, saya benar-benar bersyukur banget. Waktu lahiran Maisa, saya nggak tahu bun, kalau misalnya itu saya lagi kontraksi, saya nggak tahu, bener-bener saya nggak tahu, karena waktu lahiran kita saya nggak ngerasain mules sama sekali, jadi makanya harus diinduksi. Nah ini lahiran si Maisa, mules, saya pikir ya udahlah kenceng gitu doang ya, terus kok lama-lama makin cepet. Ya ampun, saya ke rumah sakit, saya mules dari jam berapa ya, dari jam 12 ya saya bangunin suami saya, ini kok kayaknya mulesnya rutin gitu. Pertama sejam sekali kan, dari bukan dari jam 12, di sebelum jam 12 pokoknya udah sejam sekali, terus lama-lama kok makin cepet, setengah jam sekali. Itu tuh rutin, dan mulusnya tuh ngajak banget, kayak pengen keluar. Saya yakin, wah saya mau lahiran nih, saya yakin saya mau lahiran. Langsung lah saya ke rumah sakit saat itu juga, padahal saya apa namanya, niatnya pengen sesar gitu. Ya udahlah sesar aja lah, karena bukan pengen sesar, pengennya normal, cuman kan bidan nggak ada yang bisa gitu kan. Hari ini, maksudnya saat itu saya lahiran tuh, saya mau konsul lagi ke rumah sakit gitu, mau sesar gitu kan, mau sesar yang pakai erak gitu. Lah ternyata malamnya udah kontraksi, ya udahlah ya, ke rumah sakit jam setengah 3 dari rumah, jam 3 sampai rumah sakit, setengah 4 keluar lah bun itu Maisa normal, padahal dokter udah di jalan. Itu bidan yang ada di UGD itu nggak berani nanganin gitu, jadi tunggu ya bu gitu, nanti dokternya lagi di jalan gitu, kita sesar ya gitu kan. Udah saya bilang saya mau erak, iya gitu kan. Ternyata tuh semakin ngajak, aduh bidan, aduh bu tolong, aduh saya sakit banget, saya mau keluar, saya benar-benar rasanya udah mau keluar. Maisa itu saat itu mau keluar, akhirnya ya Allah, benar-benar subhanallah banget, lahir normal. Itu saya bersyukur banget di situ, walaupun saat itu wasir saya keluar parah banget sih, cuman saya bersyukur ya Allah, akhirnya normal, lega banget rasanya. Saya terima kasih sama bidannya, itu dokternya belum sempat datang. Dokternya belum sempat datang. Oh iya, saat saya datang tuh rumah sakit masih sepi, IGD-nya sepi banget, nggak ada yang datang. Jam 3 itu. Setelah saya lahiran, baru tuh banyak yang ibu-ibu yang lahiran juga. Saya bersyukur banget deh pokoknya, dikasih kemudahan saat lahiran nih si Maisa. Mungkin saya berdoa banget ya, saya minta kelancaran ya Allah. Telanjang
nggak boleh kak. Bersyukur sampai saya sebenarnya ada robekan kan, dijahit tuh sama bidannya. Saya pasrah banget, saya pasrah, mungkin itu bener-bener apa ya, kekuatan orang bersyukur gitu kali ya. Saya nggak ngerasain namanya itu sakit mah, maksudnya ya udah ini nggak seberapa sakitnya, nggak seberapa dibanding saya waktu lahiran, karena saya ngerasain semuanya tuh, induksi, sesar yang biasa ya, bukan yang erak. Setelah biusnya hilang tuh sakitnya, ya Allah gitu kan. Nah ini lahiran si Maisa, mulesnya doang itu saya nahan. Mulusnya tapi mulusnya cepet banget. Mules cuma berapa detik gitu, berhenti 5 detik. Saya ngomong dalam hati, ya ampun, cuma 5 detik, karena saya hitung ya saat mulusnya itu. Tahan Agni, ya Allah. Akhirnya itu Maisa di ujung keluar juga normal. Terus wasir saja ya, kalau ditanya wasirnya ya parah. Tapi maaf ya, ini bukannya jorok, karena itu dia, karena rasa bersyukur saya ya. Waktu lahiran Anggita kan wasir saya keluar, saya nggak berani nyentuh sama sekali. Ini saat Maisa mungkin karena anak 3 kali ya, jadi mentalnya udah kuat. Abis lahiran saya disuruh pipis kan, ibu pipis dulu gitu kan, biar mau lihat mungkin ada jahitannya bener apa enggak kan. Saat itu kan ada yang robek tuh di dalam. Saya pipis, saya nurut aja pokoknya. Saya bersyukur banget sih Maisanya udah keluar. Terus kan saya tahu tuh wasirnya saya keluar sakit kan rasanya, tapi ya udah, sakitnya nggak seberapa dalam hati saya gitu. Saya kuatin diri saya. Udah saat di toilet itu wasirnya saya masukin pakai jari, itu saya berani banget, karena memang sakitnya nggak seberapa. Saat dimasukin ke dalam udah wasirnya nggak terlalu sakit, udah saya langsung kayaknya udah yes gitu. Kalau dari kamar mandi udah bu, bisa pipisnya bu, bisa gitu kan, nggak kenapa-napa saya. Ini saya berbagi pengalaman aja ya bun, maksudnya kalau nanti ada bunda-bunda yang mau lahiran atau nyusuin gitu, aduh, nikmatin aja rasanya gitu. Ini nggak seberapa, ini memang kode kita sebagai wanita untuk lahiran, untuk menyusui, ya rasanya kayak gini gitu, karena dari sekian yang saya rasakan, lahiran normal, lahiran pakai induksi, sesar, sama normal ya mal. Terus Gita waktu itu kan juga dari segi nyusuin di Anggita tuh nggak saya kasih sedikit banget. Saya kadang-kadang kalau lagi keluar net, maaf ya, lagi keluar asinya keluar gitu, saya taruh aja di sendok, saya langsung cepet-cepet tuh kasih Gita, ini asi. Nggak pedenya tuh mama saya kadang-kadang suka, apaan asi segitu, udah buang aja gitu, suka kayak gitu. Itu yang bikin aku saat itu nggak pede. Padahal kan kalau ibu menyusui itu harus didukung ya. Nah, terus lahiran si Bram juga besar, udah tuh perut bekas jahitan, proses sakit, mau netein juga rasanya males, kayak udah patah semangat gitu. Ditambah kanan kirinya, udahlah pakai formula aja, ya udahlah formula. Ini Maisa mungkin karena saya udah nggak kerja juga, jadinya mungkin ya udahlah biar irit ya. Otak saya tuh kalau bilang ayo dong asinya keluar, ya udahlah ya keluar juga ternyata setelah diurut. Dan hasilnya ya bun, anak yang pakai ASI sama anak yang pakai formula, Gita, Bram saat itu memang gendut gitu, badannya naik, berat badannya. Cuman yang masalah tuh kalau
susu formula ya buat anak-anak bayi yang baru lahir. Pupnya tuh suka keras. Saya tuh kasihan kalau ngeliat Gita waktu bayi ya, mau pup gitu, keras gitu, bener-bener kayak anak gede saat pup. Teksturnya padat. Kalau ASI kan enggak. Kalau anak ASI pupnya sering, bahkan kalau baru lahir tuh bisa sampai sehari tuh bisa sampai 10 kali ya. Kalau udah 3 bulan udah jarang pupnya, tapi bukan berarti dia susah buang air besar, enggak. Tapi memang itu kalau saya baca-baca ya, kalau anak ASI normal gitu kalau udah 3 bulan, karena dia kan butuh nutrisi yang lebih banyak. Jadi mungkin tuh ASINya diserap di tubuhnya dia. Manisnya gitu juga ternyata. Dan kalau pup tuh lancar, nggak pernah ngalamin yang namanya yang keras. Terus juga ya, oh ya, kalau untuk anak ASI saat imunisasi, Gita tuh anaknya spesial ya, waktu lahiran kan di Hermina, imunisasi juga yang nggak panas, tapi tetap bun, kalau waktu itu si Gita kan minumnya susu formula tuh. Kalau saya bandingin ya untuk susu formula sama ASI, pasti setiap suntik tuh walaupun nggak panas lah, yang bagus, tetap aja anget badannya. Terus kalau udah nafas sudah grok, udah deh, ada aja. Terus pupnya keras. Kalau susu formula ya, siap-siap kayak begitu gitu loh. Oh ya, waktu Gita juga, ini bukannya gimana-gimana, Gita juga waktu, walaupun saya kasih susu formula juga saya kasih yang bagus gitu, niatnya juga biar sehat lah, tapi tetap ya kayak gitu. Waktu kecil saya kasih si Gita tuh, si Bram, Nutrilon sama S26. Jadi kalau Gita Nutrilon waktu baru lahir sampai 6 bulan. 6 bulan ke atas kasih S26. Kalau Bram waktu lahir saya kasih S26. Saya selalu ganti-ganti ya waktu anak-anak saya kasih formula. Oh ya, nah lanjut lagi ke Manisa. Manisa ini kan kasih, dia nggak gampang panas bun. Kalaupun dia batuk, alhamdulillah banget. Napasnya misalnya grok gitu ya. Udah saya kalau misalnya habis diurut atau habis dibalurin pakai minyak kayu putih, sembuh. Maksudnya nggak sampai berhari-hari, maksimal banget 3 hari lah dia. Itu anak ASI ya. Tapi tetap kapan ASI ya, ibunya berarti yang makan apa sih yang dikasih maaf bun tadi kepotong. Saya sudah selesai makan. Oh ya tadi kepotong, memorinya penuh. Maklum ya, sok-sok YouTube tapi HP-nya cuma 1. Lanjut lagi kali ya? Lanjut lagi nggak ya? Atau nanti aja kali ya, mungkin takutnya kepanjangan. Kira-kira seperti itulah cerita pengalaman saya ya. Intinya kita harus ya bersyukurlah sebagai wanita ya, apalagi yang bisa punya anak gitu. Ya bersyukur aja, pokoknya bersyukur dengan berbagai macam keadaan lah, pokoknya bersyukur. Jadi itu rasanya tuh enteng jalan ini, nyusuin gitu, nggak perlu pakai sufor, TPN terus aja anaknya, lama-lama juga pasti keluar. Terus kalau lahiran ya, kalau bisa lahiran normal, ngapain harus sesar gitu. Saya nggak nyalahin sesar, cuman maksudnya kalau memang bisa normal, kenapa harus sesar? Kecuali memang
ada kendala gitu baru sesar, karena saya ngalamin semua gitu, yang lahiran pakai induksi, lahiran sesar pakai induksi juga rasanya juga nikmat. Gitu aja ya bun ya. Kalau sama kalau misalnya kalau anak yang susu pakai susu ASI itu, sepengalaman saya ya, saya lihat Maisa tuh sehat banget. Maisa tuh imunisasinya pakai imunisasi yang biasa ya bun, yang DPT HIV polionya tuh yang biasa, yang reguler, yang pentabio, bukan yang apa sih yang nggak panas gitu. Tapi dia cuma panasnya cuma sebentar loh bun. Kadang saya nggak kasih dia paracetamol, saya susuin aja pokoknya, susuin udah cepat sembuh. Waktu Gita pakai, dia kan minum susu formula juga saya ngasihnya yang bagus, saya kasih Nutrilon Royal sama X26 yang Procal Gold gitu. Minumnya susunya yang mahal lah pokoknya ya, karena saya kan kerja ya, masih kerja saat itu, bisa bantu suami. Itu abis disuntik, padahal pakai suntiknya yang nggak panas, tetap aja panas, agak sumeng, agak anget gitu, badannya anget, terus rewel, tetap rewel. Pokoknya ya, anak ASI lebih sehat, lebih kuat fisiknya. Kena flu juga alhamdulillah tuh si Maisa, kalau flu cuma sebentar doang. Saya kasih minyak kayu putih atau minyak telon gitu, dibalurin ke badannya, kadang di mukanya, di jidatnya, itu udah mendingan. Kenapa sekarang suka grok-grok, atau kalau misalnya dia lebih saya udah nyerah, misalnya saya juga panggil teman saya aja itu yang bidan, itu namanya bidan Sofi, datang ke rumah dipijat udah mendingan alhamdulillah ya. Terus juga apalagi ya, saya kasih padahal ini niatnya mau bikin tentang daily vlog aja ya, keseharian saya. Malah jadi cerita ya, panjangan. Ini nanti mungkin jadi satu video ya, nanti mungkin kegiatan lainnya mungkin di video lain, jadi bisa ada beberapa video. Itu aja ya bun ya, next time kita cerita lagi pengalaman lainnya mungkin ya, jadinya bisa buat ibu-ibu yang baru pertama kali lahiran, atau apalagi yang mengalami wasir. Saya ngalamin wasir, sampai sekarang saya wasiran. Kalau teman-teman saya yang lama udah pasti tahu tuh saya wasir sampai berdarah bun, kalau bunda mau tahu. Itu ya nantilah next time ya. Kalau mau nanya-nanya bisa tanya di komentar, atau juga bisa DM di Instagramnya agni.suryandari ya, biar kita berbagi pengalaman aja. Itu aja sih. Oke, terima kasih bunda yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai video ini. Saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan sama Allah, dilancarkan rezekinya ya, sukses lah ya. Oke. Itu aja, terima kasih bunda, see you. Ayo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, nggak apa-apa kalau belum subscribe, tapi yang penting ditonton aja videonya ya. Terima kasih.